Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam pembahasan materi tentang hak dan kewajiban sebagai kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, saya akan menyapa Anda semua, khususnya mahasiswa-mahasiswi ISB Atmaluhur dengan salam khas dari ISB Atmaluhur, yaitu salam budi luhur. Oke, pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan dengan perkembangan HAM di dunia umumnya dan nanti di Indonesia khususnya. Jadi kalau berbicara secara universal, perkembangan HAM di dunia itu dilihat secara historis. Yang pertama dipelopori oleh John Locke dengan alam pemikiran True Treatise on Civil Government dengan teori pemikiran aliran hukum alam. Dalam keadaan alamiah, manusia telah mempunyai hak-hak alamiahnya. Jadi hak hidup, hak kebebasan, hak memiliki sesuatu itu sudah ada seiring dengan eksistensi hadirnya manusia itu sendiri. Jadi karena adanya keinginan membela kepentingannya masing-masing atau individu-individu itu sendiri mempunyai kepentingan atau keinginan, akhirnya mereka melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk hidup bersama yang dikenal dengan komunitas yang namanya terbentuklah masyarakat. Dan selanjutnya masyarakat-masyarakat ini bersepakat untuk memberikan sebagian atau seluruh haknya, memberikan dalam arti memohon perlindungan atau meminta perlindungan kepada negara atau kepada pemerintah, sehingga terbentuklah negara dari kumpulan masyarakat yang ada, kesepakatan yang mereka buat dan mereka inginkan untuk berlindung dalam suatu wadah atau komunitas atau organisasi yang namanya negara. Dan berikutnya, manusia itu tidak memberikan semua haknya kepada masyarakat, akan tetapi masyarakat itu memilih kepada suatu penguasa tertentu, dalam hal ini pemerintah, yang diberikan kewenangan oleh masyarakat untuk menjaga dan melaksanakan hak asasinya. Oleh sebab itu, hukum dasar dalam suatu negara dia harus memuat tentang jaminan penegakan HAM dari warga negaranya, agar penguasa tidak absolut melainkan dibatasi hak asasinya tadi. Mereka tidak boleh melanggar hak asasi warga negaranya. Itu ya, kalau menurut aliran secara historis tentang perkembangan HAM. Pertama tadi John Locke. Dan yang kedua, adanya revolusi Amerika Serikat yang berlangsung tahun 1765 sampai 1783. Di sini menghasilkan American Declaration of Independence, penganut ajaran liberalis. John Locke menjadi life, liberty, dan pursuit of happiness. Di dalam deklarasi ini isinya antara lain setiap orang diciptakan setara, tidak ada diskriminasi ya. Setiap orang dijamin oleh Tuhan dengan seperangkat hak yang tidak dapat dirampas. Maksud dari pemerintah adalah untuk menjaga hak tersebut. Jadi pemerintah itu diberikan kekuasaan atau dipercayakan oleh rakyat untuk menjaga hak-haknya. Rakyat dapat mengganti pemerintah yang gagal dalam menjalankan maksud tersebut. Maksud di atas ini ya, ketika pemerintah itu sendiri melakukan pelanggaran atau terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah, maka rakyat dapat mengganti atau mengimpeachment ya pemerintah tersebut. Dan akhirnya pada tahun 1978 hak yang tidak dapat dirampas tersebut dikodifikasikan dalam Bill of Rights, atau HAM itu dibukukan atau dikodifikasikan dalam Bill of Rights. Jadi secara historis di Amerika Serikat itu sendiri, pengakuan hak asasi manusia atau hak HAM warga negaranya itu sudah diakui dalam sebuah dokumen yang namanya American Declaration of Independence dan juga di dalam Bill of Rights.
Yang ketiga, secara historis ternyata Prancis juga membawa pengaruh terhadap pengembangan HAM di dunia. Nah, di negara Prancis, deklarasi HAM manusia dan warga negaranya itu dituangkan dalam suatu piagam pengakuan HAM yang dikenal dengan nama Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ya, isinya sama, liberty, equality, dan fraternité. Dan yang keempat, pengakuan hak asasi manusia itu dituangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948 setelah Perang Dunia II dan genosida oleh Nazi di Jerman. Jadi kesadaran pengakuan HAM secara universal dan membatasi kedaulatan negara, perlunya melindungi HAM itu sendiri dideklarasikan di dalam DUHAM ya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tujuannya yaitu menginternasionalkan kesadaran HAM, menjadikan masalah yang sebelumnya adalah masalah dalam negeri yurisdiksi negara tersebut menjadi perhatian internasional. Nah, ini secara mendunia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, piagam pengakuan hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh dunia. Berarti wajib diikuti oleh negara-negara di dunia. Nah, memang di slide ini tidak disebutkan ya tentang Indonesia, tapi saya akan mengajak Anda semua untuk menganalisa. Di Indonesia kapan HAM warga negaranya diakui? Tadi beberapa contoh ditunjukkan oleh 3 negara besar yang ada ya, Inggris, Amerika, dan Prancis. Terus secara umum ada di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Lalu bagaimana dengan keadaan Indonesia mengenai pengakuan hak asasi manusia dari warga negaranya oleh pemerintah di Indonesia? Apakah ada? Nah, kalau kita lihat secara garis besar itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 27, 28, 29 ya, sampai dengan pasal 34. Pasca Orde Baru sebagai salah satu tuntutan reformasi yang ingin ditegakkan yaitu adanya jaminan penegakan HAM. Akibatnya yang diatur di pasal 27 sampai dengan 34 tadi ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan untuk hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia. Melalui amandemen ditetapkanlah, nah ini secara politis ini ya, pembentuk undang-undang menambah satu bab khusus tentang HAM, yaitu disebutkan dalam bab 10A, hak asasi manusia itu terdiri dari 10 pasal, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28C, diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, dan dibentuknya pengadilan HAM yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Tapi kita perlu melihat lagi secara umum, ini kan beberapa peraturan yang ada pasca kemerdekaan khususnya. Nah, sebelum Indonesia itu terbentuk sebagai sebuah negara yang bebas dan merdeka, ada tidak hak hidup bagi para warga negara yang dia bernaung dalam wadah yang namanya kerajaan-kerajaan. Tentunya kalau kita lihat secara teoritis bahwa secara alamiah hak asasi itu ada bersamaan dengan lahirnya manusia itu sendiri. Hak hidup, hak kebebasan, atau hak atas kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu ya, kalau kita mengacu pada pendapat John Locke tadi pada slide di atas. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah ada HAM itu terjadi atau ada seiring dengan adanya individu atau manusia itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hukum di Indonesia? Kalau kita kaji setelah adanya kewajiban oleh PBB yang disebutkan bahwa semua negara di dunia wajib meratifikasi isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1998.
Nah, kalau kita mengacu pada aturan ini, justru sebelum peraturan ini ada, Indonesia itu sudah mengakui hak asasi warga negaranya. Buktinya di mana? Nah, buktinya bisa kita lihat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan seterusnya. Di situ menyebutkan bahwa manusia itu harus hidup merdeka. Merdeka itu merupakan hak dari semua warga negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ada kapan? Yaitu tahun 1945. Kita bandingkan dengan ketentuan diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Jadi intinya dari analisa kita ini bahwa sebelum adanya keinginan ataupun instruksi dari PBB kepada 10 negara di dunia untuk meratifikasi Declaration Universal of Human Rights, Indonesia sudah terlebih dahulu mengakui hak asasi warga negaranya. Kalau ingin disebutkan buktinya di mana, yaitu pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini beberapa prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, dia bersifat universal, secara merata, menyeluruh, tanpa diskriminasi. Yang kedua, sifat non-discrimination tadi, tanpa diskriminasi. Yang ketiga, ada inalienable, tidak dapat dicabut. Jadi, HAM itu ada seiring dengan eksistensi adanya manusia itu sendiri, begitupun dia akan musnah seiring musnahnya manusia itu sendiri. HAM tidak dapat ditukar-tukar atau tidak dapat dipindahkan, dia saling terkait, indivisible, saling terkait, interrelated dan interdependent, saling ketergantungan. Itu ya. Kalau klasifikasinya bisa dilihat di sini, bisa dibaca. Nah, ini ya. Selebihnya bisa Anda baca pada slide atau materi PPT yang sudah saya bagikan. Nah, ini ada beberapa hak dengan gambar-gambar atau karikatur ini yang menggambarkan bahwa beberapa hak dari seorang warga negara sudah didapat atau sudah diraih atau belum atau dirampas oleh negara. Jadi pada intinya seperti penjelasan saya pada materi kita atau materi yang sama tapi di video pembelajaran sebelumnya, bahwa hak dan kewajiban itu dia saling berkaitan, korelasi, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika muncul hak bagi seseorang, maka di satu sisi atau di satu pihak itu akan muncul kewajiban. Misalnya di pasal 27 bunyinya bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu hak kita sebagai warga negara. Tetapi di satu sisi muncul kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak tersebut agar warga negaranya bisa hidup layak, bisa menikmati fasilitas umum, bisa menikmati jaminan sosial yang baik, bisa menikmati sekolah-sekolah, anak-anak di usia sekolah bisa menikmati sekolah atau wajib belajar 9 tahun itu bisa terlaksana. Masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati subsidi dari pemerintah. Itu adalah kewajiban bagi pemerintah untuk menciptakan fasilitas kesehatan yang baik, jaminan sosial yang baik, fasilitas umum yang memadai, membuka lapangan pekerjaan agar warga negaranya bisa bekerja dan memiliki penghidupan yang layak. Nah, itu dia harmonis ketika muncul ketika muncul hak bagi warga negara, maka hak dari warga negara itu akan muncul ketika negara melaksanakan atau menunaikan kewajibannya. Sama juga kalau dalam contoh klasiknya, kita sebagai pekerja atau pegawai akan mendapatkan gaji ketika kita melakukan pekerjaan kita. Setelah kita melakukan pekerjaan kita, maka si pengusaha atau perusahaan harus menunaikan kewajibannya, yaitu membayar upah atau gaji kita.
kita sebagai seorang pekerja. Nah, demikian contoh yang saya maksud bahwa hak dan kewajiban itu menganut teori korelasi, dia saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ketika muncul hak bagi satu pihak, maka akan muncul kewajiban bagi pihak yang lainnya. Nah, demikianlah penjelasan singkat untuk materi tentang hak dan kewajiban yang sudah saya jabarkan di video pembelajaran yang pertama dan kedua tentang materi ini. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu, berguna dan bermanfaat untuk perkuliahan kita. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.